Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Are you feeling good? Yes. Okay, before we begin our video, let's pray. We pray. Begin. Satu dua masuk ya. Ayo silakan masuk di sini. Masuk di sini, Pak. Coba ke sini. Kalau syariah, sesudah ini saya ambil nama anak saya, Ferry. Dia Muhammad Mahfud, Ferisha, Andini, Mutia, Abi, Yudan, Dimas, Ananda, Yasmin, Nabila, Anissa, Ujo, Nabila, Firna, Levita. Mereka semua Abi, Ahmad, Anissa, Azahra, Dava, Wi, Alicia, Elina, ini Elina, Fadila, Hakam, Ferdi, Intihar, mari lalu. Kok tidak ada ya? Tadi kok aku juga punya slide ini. Ada beberapa kali kok nanti lalu. Oke, Melisa, Muhammad Irfan, Muhammad Bulan, Nasila, Rani, Reyhan, Andika, Obri, Muhammad Ikansyah, Siva, Delia, Maya, Sani, Meriana, Natalia, Laras, kita bahas sudah materi dulu. Mungkin nanti sedikit hanya untuk suara saja. Kalau nanti itu penugasan banyak ya. Kalau penugasan awal nanti takutnya kurang
hari ini. Nah, jelas tentunya adalah perfect. Jadi tenses yang perfect itu tenses yang memang kita pelajari paling akhir ya. Karena perfect itu masih relate dengan present tense, masih relate juga dengan past tense. Nah, kira-kira tenses yang ada perfectnya menggunakan verb berapa? Kita kan sudah bahas tentang verb 1 ini, terus verb 2, verb 3, kira-kira verb itu verb berapa? Verb yang belum kita bahas nih. Verb 1, verb 2 sudah, perfect sudah, satu lagi verb 3. Nah, jadi perfect itu memakai kata kerja bentuk ketiga, baik present sama past perfect. Nah, sama-sama menggunakan verb 3, cuma waktu yang membedakan ya, seperti kayak present dan past continuous. Nah, present perfect, present itu saat ini, perfect itu lampau. Nah, ini masih relate dengan masa lampau, tapi masih juga relate dengan masa sekarang. Sesuatu yang dikerjakan atau sudah kita mulai di masa lampau, namun saat ini masih proses, masih berlangsung. Itulah present perfect. Nah, jadi aktivitas, kegiatan, situasi itu sudah dimulai atau terjadi di masa yang lampau, tapi saat itu masih mungkin masih berpengaruh, masih dilakukan ataupun masih proses. Kira-kira selesainya kapan itu jelas. Jadi kalau sifat past tense itu kan sesuatu yang kita lakukan pada waktu lampau, selesai di waktu lampau. Kaitannya sampai saat ini apa enggak ada, cuma kita kok. Misal kemarin main ke rumahmu, apakah sekarang masih main? Ya enggak, cuma kita pulang kalau kemarin main ke rumah si A. Selesai nih, enggak ada kaitan sama sekarang. Itulah past perfect. Kalau present perfect, nah masih ada relate-nya dengan saat ini. Meskipun sudah kita lakukan waktu lampau, masih berlanjut, masih berproses. Nah, menggunakan verb 3, kata kuncinya adalah penggunaan have atau has, yang artinya bukan memiliki ya, tetapi dia fungsinya kayak kata ganti. Ada tapi tidak bisa diartikan. Have atau has diikuti verb 3. Ketika subjeknya adalah daily alu, maka dia pakai have. Kalau subjeknya she dia pakai has ya, artinya bukan mempunyai ini, dia fungsinya membantu. Nah, terus biasanya menggunakan kata hubung ini since alias sejak atau for alias selama. For itu misalnya aku, tapi kalau kata hubung artinya selama, biasanya kuncinya di sini ada kata hubung since sama for, selama atau sejak. Menggunakan have has diikuti verb 3. Artinya apa? Telah atau sudah. Kira-kira mana sekarang ini the blank by using have or has. Nah, perhatikan subjek itu bisa tunggal sama. Perhatikan kira-kira siapa yang pakai have atau yang pakai has. Nomor 1, children. Have, oke, children have, karena anak-anak kata gantian deh, kayak tadi adik dia pakai have, dia pakai has ya, maka children itu have. Nah, kalau misalnya kita artikan anak-anak telah bermain di taman, sama, kita kayak pasien. 2, my parents have, kita sudah digunakan selama beberapa tahun. 3, the team, meskipun dia gerombolan, tapi dia kan tetap satu kesatuan, maka dia disebut tetap basis. Nah, the team, terus apa lagi ya? Isinya itu kayak sesuatu yang dia kayak gerombolan, isinya sebenarnya banyak, tapi dia satu kesatuan, maka dia bentuk satu. Nah, jadi satu kesatuan. Pak,
students. Anak-anak murid banyak maka tergantungan di 7. Oke, berapa? Oke, 9. 11. Soal itu apa? Ya, mungkin ya. Oke, 1. Bentuk. Tes. Oke, kata bentuknya ya, maka pakai S. 2. Have 3. Have 4. Has mencari itu anak 1, maka dia tunggal. Bisa boleh bisa tapi kita mencari itu anaknya 1 saja. 5. Scientist pakai S, ilmuwan, maka kata gantinya D, maka pakainya F. 7. 8. 9. 10. Ya, James. Bukan berarti itu jamak kan pakai S ya, James mana orang ya. Oke, seperti itu. Kira-kira bisa coba nggak? Kira-kira rumus present perfect itu apa? Subject plus. Kalau dari 30 contoh ini bisa coba nggak? Kira-kira rumusnya subject plus tadi itu rumahnya dikasih apa tadi? Has atau has, maka langsung diikuti verb ketiga. Rumusnya itu. Kita akan ini. Kira-kira fungsinya apa sih kayak perfect tadi? Menyatakan peristiwa telah selesai, telah dilakukan, ketika kalimat diucapkan. Itu kan ada sedang, artinya telah I have read. Aku telah nyapu. Artinya telah. Cuman fungsi nomor 2 ini yang menjadi kunci dari present perfect. Dia tulisannya itu nggak kayak persen, menyatakan sesuatu yang terjadi di waktu yang lampau dan masih ada hubungannya dengan sekarang. Ini kuncinya present perfect menggunakan since dan for. My sister has lived here since 1995. Kakakku sudah tinggal di sini sejak tahun 95. Sekarang masih tinggal. Kakakku sudah tinggal di kota ini sejak tahun 95. Sekarang masih tinggal di sini. Masih. Kira-kira pindah kapan? Gak jelas. They have worked there for 2 years. Mereka telah bekerja di sana selama 2 tahun. Kira-kira masih kerja di sana. Kira-kira berapa persen? Gak tahu. Jadi kuncinya ada di sini sama for saja. Misal, aku mengagumimu sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang kira-kira masih suka. Karena aku udah jelas. Aku sudah ada di kelas sejak 30 menit yang lalu. Sekarang masih di kelas? Masih. Jadi seperti itulah present perfect. Aku sudah menunggumu sejak tadi pagi. Berarti saat ini masih tunggu. Ada kata sejak dan selama itu kunci. Berarti masih benar dengan saat ini sudah dilakukan, tapi masih benar dengan sekarang. Itulah present perfect. Biasanya ini terkait dengan kayak pengalaman. Misal, aku sudah tinggal di Solo sejak 2000. Jadi saat ini masih tinggal di Solo. Aku sudah belajar di AS sejak 2023. Berarti saat ini masih belajar. Kira-kira lulus kapan? Ini masih beberapa tahun lagi. Itulah present perfect. Sudah dimulai di waktu yang lama dan saat ini masih berlangsung, ya masih proses, belum selesai. Selesainya belum jelas. Kalau pasca sudah selesai, kalau benar-benar selesai, ya udah nggak buka lagi, ini sudah tutup. Tapi kalau present perfect itu nanti masih masih dengan masa lampau. Jadi itu kayak masa lampau tapi masih ke bawah sekarang, jadi belum bisa move on. Kalau present perfect itu belum move on. Move on-nya belum jelas.
Terus kira-kira bagaimana kalau misalnya kamu bentuk positif dan interrogatif untuk tesis yang perfect itu kita tidak butuh yang namanya dasar logik ya. Jadi have atau has selalu disesuaikan dengan si subjek. Kalau subjeknya ada begin pakai have, kalau she pakai has. Ini wajib untuk present perfect. Terus bagaimana kalau kita itu bentuk positif subjek has atau has diikuti verb tiga. Nah, ketiga itu pakai di sini. Terus negatifnya subjek has atau has plus verb langsung baru diikuti verb tiga. Interrogatifnya have atau has ya plus subjek plus verb tiga. Bisa has been written for an hour. Bisa sudah menulis surat selama sejam ini. Berarti sekarang masih menulis karena sejam yang lalu dia itu mulai sampai saat ini belum selesai. Kira-kira bisa sudah tidak menulis surat selama sejam maka tidak Lisa karena Lisa sebagai she maka has ya Lisa has not. Ketiga kita written for an hour. Interrogatifnya has belum. Nah has Lisa kita written for an hour. Apakah Lisa menulis surat selama sejam? Kalau jawabannya yes maka dia she has. Kalau she has not. I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru ya sejak 2015. Berarti saat ini masih jadi guru. Saya berarti belum pensiun bisa. Maka tinggal I have worked as teacher since 2015. Negatifnya maka tinggal I have not worked as teacher since 2015. Aku sudah tidak menjadi guru sejak 2015. Interrogatifnya kalau apakah aku sudah jadi guru sejak 2015? Nah, kalau jawabannya yes maka tinggal yes I have. Kalau I have not. Nah, juga seperti jadi kuncinya ada di flow sama since. Nah, ini keluar sama siapa makanya sampai nanti kita akan coba I have loved you since 7 years ago. Aku sudah sayang sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Saya sudah SMA.
Misalkan Febri studio music lessons this morning. Misalnya di sini aku sudah mendengarkan musik sejak pagi tadi. Nah, ini setiap ada kemungkinan dia masih mendengarkan apa yang terjadi tambah 6 jam. Ada apa atau ada. Nah, itu barunya posisi dari balik saja. Nah, apakah aku sudah mendengarkan musik sejak pagi tadi? Terus yang bawah, chef has cooked for an hour. Seorang chef telah memasak selama sejam saat tidak masih masak, belum selesai yang masak. Nah, telah memasak selama sejam. Ada tidak ditambah 6 saja. Coba ini seorang chef apa ya? Yes, no. Selesai tinggal ini. Selesai. Oke, jadi tinggal seperti ini. Nah, mesti kita tahu apakah itu pakai have atau has ya. Nanti subjek kita akan mengikuti. Nah, untuk present perfect ada pertanyaan sebelum kita mulai seperti present itu cuma itu bagus. Any question? Present perfect? No? Oke, bisa saya next ya. Nah, kalau tadi simple present perfect kegiatannya sudah dilakukan beberapa dan sudah terjadi di waktu yang lalu dan saat ini masih berlangsung ya, belum selesai, masih berpengaruh ya, masih relate dengan saat ini. Nah, kalau past perfect berarti pas itu kan lampau, perfect juga lampau, berarti itu berlampau. Nah, past perfect itu adalah pas apa ya, past tense-nya dari past tense mana ya ini? Misal present tense. Terus past tense-nya lampaunya past tense, lampaunya dari past tense itu past perfect. Jadi past perfect itu dari past tense. Baik. Pak Ella berarti langsung satu dulu nah future mas kan, future kan misal future present, present kan mana? Present itu saat ini. Lampaunya apa past tense? Lampaunya past tense past perfect. Terus apakah ada kaitannya sama saat ini atau yang akan datang sama sekali? Past perfect itu berarti lampaunya dari past tense. Maka kalau past perfect itu lampaunya dari past tense, maka ini harus dipilihkan atau harus digabungkan dengan past tense biar bisa ada maknanya. Kalau past perfect berdiri sendiri itu jadi agak aneh biasanya. Kita nggak tahu maknanya. Tapi kalau biasanya digabungkan dengan past tense, nanti kalian nah, jadi dari sini menyatakan peristiwa yang telah terjadi di waktu dan lampau di masa lalu. Nah, jadi intinya ada peristiwa yang telah terjadi sudah selesai, tetapi di waktu dan lampau kaitannya sama sekarang ini mereka cerita. Ini cuma cerita dulu. Nah, menggunakan verb 3 ini, dia lebih dekat dengan past tense karena lampaunya dari past tense. Rumusnya cuma had plus verb 3, jadi sequence subjek itu pakainya had. Kalau tadi kan had plus verb 3, kalau past perfect itu rumusnya itu adalah had, digunakan untuk semua subjek I, he, she, it, semua pakai had. Gak bisa diartikan sudah ya, termasuk fungsinya kata. Nah, misal contohnya ini
Jadi misal saat ini aku cerita, ini loh benangin Istanbul, aku cerita lama. Tapi pas posisi akhirnya aku mulai berangkut maam, maka berangkut maam itu pas. Jadi intinya kalau ceritakan dan lalu, pas kamu posisi saat di masa lalu itu ada kejadian aktivitas yang telah selesai. Nah, jadi itulah past perfect. Atau misal gini. Ketika dan I visited the house yesterday, ketika aku main ke rumah kemarin, ini sama. Kamu sudah makan, atau kamu telah selesai makan nih, sudah. Jadi aku cerita bahwa aku main ke rumah kamu itu sudah cerita lama. Tapi ternyata pas posisi dia main saat itu, ternyata ada aktivitas kejadian yang sudah selesai. Jadi tidak ada lama, itulah pas perfect. Jadi memang baiknya itu digabung sama pas saya kalau pas perfect ke diri sendiri itu kayak kurang pas ya. Tapi ketika dia digabungkan dengan pas saya nanti berpaham. Misal, I visited your house last night. Di sini subjek kedua. Aku ke rumahmu kemarin. Ketika kamu sudah tidur, aku mau lagi tidur di situ. Berarti sudah tidak keluar. Kaitannya sama sekarang apa enggak ada cerita itu. Ini loh apa ini loh ini pas apa ini sepuluh nanya dulu. Ternyata orang cerita aja sudah. Itulah pas perfect. Jadi harus berapa bahasa Inggris. Terus kalau misal kasusnya ini gimana misalnya? Kalau kasusnya seperti ini bagaimana kamu duduk negatif? Kalau misal dia ambil Texas, tergantikannya sudut pandangnya yang mana? Nah, kalau kita bicara pas perfect, maka yang dilihatkan adalah pas perfectnya, bukan pasnya, karena itu kan jelasnya pas perfect. Head untuk semua subjek. Identity subject head vertical positif, subject head non vertical terserah di situ ya, diikuti pasti tidak masalah. Interrogatifnya head plus subject plus vertical. I had done task after he was sleeping. Nah, aku sudah selesai mengerjakan tugas ketika dia sudah nonton TV kemarin. Jadi cerita nih. Nah, aku nonton TV ini. Dan kalau TV aku nonton tugasku, misalnya itu aku nonton berarti aku nonton TV. Nah, misal seperti itu. Jadi yang di negatif sampai negatifkan dan tetap bilang perfect, yang nggak usah bilang absen karena kita tugasnya present. Nah, I have written before she entered class. Aku sudah menulis puisi ini sebelum dia masuk kelas. Posisinya, misal kita teman dulu, misalnya dari kemarin masuk kelas waktu kita, tapi sebelum dia masuk kelas sudah ada kejadian yang memang harus selesai. Aku sudah selesai menulis puisi ketika dia masuk. Ibarat kata istilah udah mulai. Nah, kita udah masih satu nih. Nah, kayak gitu ya, aku cerita kayak gitu. Misal seperti itu. Jadi jangan kita tambah makin aja. Oke, materi kelas sampai ini ya. Sampai ini aja. Berarti berapa akses yang kita bahas? Present tense, past tense, future 3, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect itu di tenses ya. Untuk materi nanti bisa kalian akses mengenai ini ya, berbeda ya. Untuk materi yang sudah ini belum tak masukin juga. Ini kalian bisa scroll ke atas sampai ada bedanya. Udah nanti aku saya pilih aja. Sampai sini tenses ada jadi siap nilai 90 terus ya 100 nih Langsung puasa semis. gimana nih? Langsung puasa semis. Oh langsung puas ya saya sih itu karena pas posisi berapa kita harus cepat Hari ini jadi kami pakai gambarnya nah yang saya ikut nah itu ya oke tugas kalian ini kasih ya 3 tugas saja nanti tak saya
Misal ya saya ini kata-kata saya akan berlomba dan sebagainya. Jadi disingkat kalian seperti apa? Misal saya adalah orang yang konten, nanti tidak akan benar apa enggak misalnya. Jadi setidaknya ya kalian ceritakan karakternya. Kalian punya sifat keluar itu anaknya dan mau sayang. Nah, seperti itu. Terus paragraf kedua. Nah, ceritakan tentang about your family. Tentang keluarga kalian. Misal punya misal ayah ibu kalian misal mereka kerjanya apa. Terus saudara kalian misal kakak adik seperti apa ya. Kadang ceritakan kalian sendiri lah. Tapi ini keluarga. Itu saja misal kakak kerja di mana seperti apa. Itu sekolah di mana pas berapa kalian itu sudah biasa. Kalau bapaknya udah enggak ada juga. Yang dalam artian itu ya setidaknya kita sampai ceritakan sedikit aja. Ceritakan sedikit aja. Pasti ceritakan sedikit aja. Terus nah ini kuncinya ada foto keluarga. Foto kalian ya. Misalnya saya belum sempat keluarga apa tindakan foto keluarga monggo sampai kamu satu keluarga atau kemarin nggak apa-apa aku ada foto terbaru foto kita juga nggak apa-apa kita kakak saudara adik-adiknya itu ada kamu misalnya ada saudara misal misalnya fotonya dari bingkai foto dari bingkai nggak masalah dan jelas harus satu foto ya harus ada foto tapi nanti kalian juga kepas-kepas dulu. Terus hati-hati menggunakan pensel. Masih kita akan menggunakan hashtag untuk menyampaikan sesuatu kalian. Ada cerita pelakuan mungkin kayak kalian terakhir tahun berapa itu pasti ada rasanya gitu. Terus misal posisinya kalian sedang kuliah di mana, ngambil apa itu pasti kita sekolah terus masuk sini tergantung karangan dulu ya kamu mau masuk ke apa enggak. Nah nanti di kertas apa ya, nggak usah tulis namanya. Saya angkat dan dorongan nanti udah jawab saya gitu ya. Nanti kalian masukkan di situ. Terus untuk pengumpulan tugas itu nanti ada di Google Form ya. Nanti upload tugas pertama, upload tugas kedua, upload tugas ketiga seperti itu. Dan lainnya saat pas nggak apa-apa. Puasa itu udah salah Januari. Januari itu kalau nggak salah pertama kedua saja. Ya, deadline-nya saat pas. Nanti formnya beda lagi. Jadi nggak satu form dengan data masing-masing yang kita form aja. Biar menghindari kalau sampai internet satunya kita kerjain terus mau aku tugas gagal lakunya nanti dan sebetulnya nggak save ya. Nanti dari kedua atau tugas pertama ini baca dan berbeda kan. Oleh karena kalau pakai bahasa Indonesia itu terserah ya, intinya saya hasil akhir ya. Ceritakan tentang diri kalian. Ini tugas pertama. Karena biasa kalian cerita biasa ya, cerita berapa cerita kalian. Oke, terus tugas kedua. Ya ini senang ini biasanya. Tugas kedua ini ceritakan tentang liburan. Bukan akhir tahun pas kalau misalnya saya belum sempat liburan dulu di atas jalan liburan. Nah, ceritakan tentang liburan. Liburannya itu bebas. Mungkin kalian kalau sana dulu pernah yang ceritakan atau liburan yang baru saja atau kemarin besar. Sih penting ada foto nih. Kan biasanya kalau kalian sudah liburan dimanapun ya, mau dilakukan nanti mengatakan balik silakan ya. Jadi ini ceritakan liburan kalian. Biasanya menggunakan pastel biasanya, karena kalian cerita di lampau. Terus caranya sudah sampai di paragraf intinya dari kalian balik sampai nanti pulang ceritakan. Kamu jam berapa berangkat kira-kira sama siapa ya, naik apa sampai di sana jam berapa. Nah, terus kira-kira di sana ngapain
turun. Nah ya, jadi intinya ya apa yang kalian ada bisa juga ke pantai sambil berpacar. Kalau misal pesenjatanya itu katakan hubungan ya kemana-mana ya boleh lagi sekitar satu dua sama nanti kita juga dibahas. Tidak terbayangkan sampai kalian juga. Nah bisa meskipun sama-sama pesenjata meskipun sama-sama bersaing tempat satu ceritanya pasti beda. Sudah ada bayangan ini. Bisa SMS. Bisa. Yakin ya. Nah, yang ketiga, agak berpikir kritis begini ya. Mungkin 1 sampai 2 atau 2 orang ketiga. Nah, pertama kita 2025 what is your resolution atau what you have done. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi intinya hati-hati nanti menggunakan future pasti ya. Pasti menggunakan future. Jadi resolusi. Bisa juga kalian gabungkan pas atau presiden dan ketika kalian ada sebenarnya ya. Nanti kalau udah pakai bahasa Indonesia dulu, nanti akan terjemahkannya. Nah, nanti kan sesaat ini kalau kalian menceritakan hal yang memang sudah terjadi pasti otomatis kan kerja. Tapi kalau sudah menceritakan hal yang sudah terjadi pasti dia akan otomatis pasti. Apa yang sudah kalian capai dapatkan di tahun ini apa? Nah, lalu kira-kira resolusi harapan atau keinginan kalian di 2025 seperti apa ya terkait kehidupan keluarga pendidikan misalnya jadi kalian ceritakan seperti itu sih. Bisa di 2004 atau di tahun sebelumnya yang sekiranya mungkin sudah tercapai kira-kira 2025 keinginan seperti apa? Yang ini kira-kira sudah terbayang. Terus kira-kira apa? Kami satu di kami satu ya sesuai versus pasti ceritanya ada kok nggak pakai kunci berarti kan nggak bisa ya cerita apa harus pasien misal seperti itu jadi itu sesuai versus. Terus yang kedua adalah kayak gaya kalian dulu seperti apa cara berpikir kayak ngobrolnya terus apa ya karena kalian seperti apa gitu. Saya lebih senang kalau kalian itu juga kalau udah sendiri daripada kalau kalian itu terlalu benar ternyata harus sendiri terus dari apa nah ini malah saya kalau bahasa kalian itu bahasanya ringan bahasanya simpel ringan daripada kalau bahasanya berat nanti tidak akan hati-hati ya kalau yang pakai kalian suka bekas-bekas teman nanti ketahuan ya ketahuan itu teksnya ketahuan ya karena saya itu bisa kalau itu saya batas 9 bulan itu nanti kita bicara dengan bahasanya simpel aja sederhana jadi pakai bahasa Indonesia itu boleh nggak masalah asalkan kamu nggak pernah kejadian atau berapa saya lupa pernah kejadian sekarang tentang deskripsi. Nah, pokok sama temennya diganti nama bulan biasanya tiga perasaan ini namanya laki-laki tapi kok isinya pakai si pakai apa salah cuma diganti nama bulan jadi itu agak aneh ya bukan aktivitas perempuan pakai dandan tapi kok ini namanya ini apa tahu ini saya kan jadi ragu gitu loh jadi hati-hati ya pas-pas kita kok ya beberapa waktu sebelumnya ada cuma dari nama juga lainnya ini cuma jadi saya pikir apakah ini saudara kembar atau saudara enggak oh ternyata katanya kan belum jadi keluarga ngapain ngaku keluarga jadi saya
Ini jam-jam malam, mau main di belajar. Jamnya apa ya? Ini sekolah betul. Ini jam-jamnya malam, ya. Nah, boleh apa nih ya? Kadang-kadang tidak referensi nanti mau makan siang apa gitu. Nah, oke. Oke ya, banyak sekali ya Indonesian Foods and Drinks ya. Di Indonesia banyak sekali sudah terbayangkan. Mungkin salah satu ini nanti program kalian sudah terbayangkan. Nah, sekarang ya ada sesuatu aja. Guess the name of Indonesian food only based on this description. Saya hanya menuliskan deskripsi saja, bukan itu makanan apa. Deskripsinya dalam bahasa Inggris. Semoga ini kalian bisa melihat di YouTube sama di TikTok ya. Wah, desa kira-kira. Rendah. Yakin? Oh, rendah. Benar. Oh benar ya, bawahnya sudah ada translate-nya ya, oke ya. Oh ya sudah, maaf. Oh ini seharusnya apa yang sudah salah, jadi kamu maaf. Warin siapa? Ini ada generasi dia apa? Crispy, intinya di crispy.
Kuncinya sini. Ini sayur. Oh iya. Biasanya nasi kuning itu nasi tumpeng maksudnya ya. Nasi tumpeng ya, kuningnya dikerucut ya. Jadi itu apa? Kecil dulu. Ada kata kunci semuanya ya. Harus orang tahu. Oke, kuncinya itu Fitri. Nasi. Oke ya. Speed. Ini aku suka. Beras yang dimasak dengan karena sambal kelapa. Oke, nasi liwet. Ada yang di sini ada nasi putih. Nanti makan harus nasi putih karena kalau ini kurang malam. Semuanya oke ya. Oke, ini. Opor. Ayam dimasak masak ya. Pancake ya, sejenis seorang kecil pancake ya. Yes. Kuncinya ada di tangan itu kasih bisa. Ada semua kita istilah bahasa Indonesia bisa sekali ya. Jadi biar namanya namain bisa pakai kira-kira pakai air asam namain kuncinya di tangan. Kuncinya ada di kari. Dan belum ya, nah yang di belum ya, pendek Oke, fish ikan ya.
Karena ada gini, kenapa kalau beberapa opsi bahasa Indonesia itu kalau tidak ada, ketika mau ada istilah pemasaran seperti itu. Mereka sama sih goreng gula-gula, dengan ada isinya. Jomblo. Bisa. Next. Yang digoreng sekiranya tapi dia bentuknya ada daging sayur chili sauce, terus ada juga chili sauce ya. Yang difermentasi next ya. Oke, pasta goreng di sini. Nasi potong, kayak nasi bulat-bulat digoreng gini ya, manis. Kalau ini mungkin 2000, tapi kalau misalkan lihat di restoran, mungkin jadi 15.000 lagi. Gara-gara bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggris. Bahkan tadi goreng di sini. Itu. Ini nih, sayur, bawang, nah ada sini, bawang, bala-bala. Noodle kuncinya. Yang sisa juga sih ya, ininya biar ya. Nah ini baru yang ya. Sudah kenyang ya? Sudah kenyang sih, nanti mau makan apa belum? Sudah. Kamu puasa baik ya? Oke, so this meeting today, thank you very much for your attention ya. I will close for any mistake ya. Jadi mohon maaf atas segala kesalahan ya. Mohon maaf kalau mungkin istilah dalam mungkin beda ya. Di sini bisa mulai dari gini ya. Jadi kalau misalkan yang ketika tulisan apapun tolong cuma diisi ya. Jadi sebagai bentuk ada tulisan atau gitu seperti itu. Jadi yang menang dari menang itu bukan harus diisi jadi ya biar kalian mulai disiplin saat ini. Disiplin itu karena kalau nggak jauh-jauh dari itu nggak akan biasa ya. Seperti itu kan kalian juga mungkin beberapa